Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah sekalian, kita di malam hari ini bisa berjumpa di dalam majelis yang insyaallah mudah-mudahan atas langkah-langkah kita Allah lancarkan segala urusan kita dan memudahkan segala kebaikan kita. Yang akan menjadi bahasan pada malam ini yaitu tema kita tentang tata cara sholat akan berlanjut. Kemarin sudah membahas bagaimana kita ketika sholat mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Maka selanjutnya tentang doa iftitah atau nama lainnya doa istiftah. Doa iftitah merupakan pembuka dari doa-doa sebelum doa yang lain dalam sholat. Di antaranya merupakan muqaddimah sebelum doa yang lain dalam sholat. Dan juga doa iftitah merupakan doa dalam sholat yang biasa dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Iftitah berasal dari kata fataha yang artinya pembukaan, ya. Inilah sebabnya kenapa doa iftitah itu di awal. Dan sunnahnya doa iftitah sendiri biasa dibaca oleh imam ataupun makmum. Jadi setiap sholat itu ada doa iftitah, ya, kecuali sholat jenazah, ya. Ya, doa iftitah itu merupakan sunnah. Kalau sholat jenazah sendiri nggak ada doa iftitah. Yaitu sunnah pada salat berjamaah maupun sholat sendiri. Dan masyhur di kalangan para ulama bagaimana ini adalah sunnah mu'akkad. Sunnah yang ditekankan, yang sangat ditekankan untuk dibaca. Kecuali mazhab Imam Malik rahimahullah. Karena di zaman beliau tidak datang, ya, hadis tentang doa iftitah. Tetapi itu hanyalah di zaman beliau saja.
Dan yang bagaimana tepatnya doa iftitah adalah sunnah. Karena hukumnya sunnah, maka untuk membaca doa ini dalam sholatnya akan mendapatkan pahala ya. Itulah sunnah ya. Dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa ya, atau tidak diazab. Dan termasuk tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat tidak sempurna rasanya tanpa doa iftitah di dalamnya. Walaupun ini sunnah ya. Ya, kalaupun misalnya kita takbir kemudian membaca Al-Fatihah, yaitu sah. Tapi lebih berfaedah kalau ditambah dengan doa iftitah. Yang paling kuat doa iftitah yang mana ya? Nah itu. Yang paling sahih. Nanti kita akan baca ya mana doa iftitah ya. Ini kita masih mukadimah dulu ya. Sabar ya, sabar. Nah. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, sholat seseorang tidak akan sempurna hingga ia bertakbir, memuji Allah dan menyanjunginya, kemudian dia membaca Al-Quran yang mudah baginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Jadi tata caranya bagaimana dia bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, juga mengangkat tangannya, kemudian dia setelah itu memuji Allah. Inilah doa iftitah ya. Dan menyanjunginya. Setelah beres itu baru bertawud, kemudian membaca Al-Fatihah dan membaca amin tentu ya setelah waladolin, kemudian baca surah ya. Bagi Anda yang melewatkan baca doa iftitah dalam sholat dengan sengaja atau tanpa sengaja atau lupa, nih ada yang mengatakan harus sujud sahwi, tapi itu keliru ya. Yang benarnya itu adalah sunnah, tidak perlu sujud sahwi ya, karena itu sunnah ya. Gitu. Doa iftitah juga sunnah bagi yang masbuk ya, tetap sunnah. Dia baru datang takbir, si imam belum membaca Al-Fatihah dengan jahar, kalau misalnya sholatnya jahar, atau si imam belum beres berdirinya, dia membaca Al-Fatihah dan surat dengan sir. Kalau sholatnya sir berarti kita tetap boleh doa iftitah gitu, walaupun masbuk gitu, tetap sunnah. Misalnya kita di sholat duhur ya, baru gabung di rakaat kedua, tetap baca iftitah, sunnah itu. Kecuali kalau misalnya dikhawatirkan ketinggalan berdirinya, keburu ruku, nah itu baru kita nggak usah baca doa iftitah, langsung aja Al-Fatihah gitu. Ya karena iftitah itu sunnah, Al-Fatihah itu rukun. Nah, kemudian makna dari doa iftitah itu sendiri ya. Ada keajaiban dari
membaca doa iftitah. Tentunya di langit terdapat pintu-pintu yang dalam waktu tertentu ya, itu dapat terbuka dan juga dapat tertutup. Jika pintu itu terbuka ya, maka keistimewaannya adalah Allah akan senantiasa mengabulkan, mengijabah setiap doa yang kita panjatkan. Jadi doa itu mengetuk pintu langit ya. Penting sekali kita berdoa, termasuk di waktu asar sebelum maghrib di hari Jumat ya. Tadi pada ketinggalan ya. Alhamdulillah saya tepat waktu ya sebelum maghrib kesini ya, masih menyempatkan untuk doa. Itu ijabah loh, ijabah. Sebelum waktu maghrib, di waktu asar itu, sebelum maghrib tiba, itu ijabah doa. Ijabah doa itu ya, jangan sampai ketinggalan. Nah ini, kadang kita ini yang sunnah-sunnah itu kadang berat ya. Nah itu, karena itu doa itu kan mengetuk pintu langit ya. Iya. Dalam surah An-Naml ya. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'aluhu ya. Wa yaj'aluhu khulafa'al ard ya. Dan siapakah ya, dan siapakah yang menghilangkan bahaya apabila ia berdoa kepadanya dan menyingkap kesulitan dan mengangkat manusia sebagai khalifah. La ilahum ma'allah. Nah itu ya, tentu jawabannya pasti Allah ya. Artinya ini doa itu sangat luar biasa ya. Kalau kita menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk doa, Allah maha melihat ya. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah maha mengawasi. Yang punya kebutuhan dunia, bisa jadi Allah akan kabulkan saat itu juga, atau Allah tunda ganti dengan kebaikan yang lebih baik, atau diganti di akhirat, atau juga dihindarkan dari bencana. Itu minimalnya. Itu ijabah doa ya. Seseorang dihindarkan dari bencana, masih sehat gitu ya, masih punya waktu luang, itu ijabahnya doa ya. Jangan menyangka ijabah doa itu ketika doa itu terpenuhi ya. Enggak. Ada hikmah setiap yang Allah rencanakan buat kita ya. Baik itu yang terjadi, yang sesuai dengan keinginan, atau yang tertunda, itu ada hikmahnya. Nah, biasakan ini waktu ya, ketika asar ya, sebelum maghrib, nah itu waktu ijabah ya. Subuh ya bisa ya, setelah sholat ya. Atau ketika tahiyat akhir, nah itu yang suka dilupakan nih. Tahiyat akhir itu ijabah itu. Bisa, tahiyat akhir selesai innaka hamidum majid, sambung doa langsung bisa. Iya, sebelum salam, sambung doa setelah innaka hamidum majid. Bisa itu waktu ijabah itu, tahiyat akhir kan, setiap sujud ya. Nggak harus sujud terakhir ya, nggak. Setiap sujud. Ya kalau kuat ya setiap sujud, kalau enggak ya salah satu sujudnya dipilih nggak apa-apa gitu. Terus juga
Di hari Jumat juga itu waktu ijabah ya, doa gitu. Di waktu hujan juga itu ijabah doa ya. Hujan. Ya, di kala hujan ijabah doa itu juga. Sebelum sholat duhur juga ada yang mengatakan ijabah doa. Sepertiga malam terakhir ijabah doa. Banyak ya waktu-waktu ijabah doa ya. Ada yang berkaitan dengan tempat, ada yang berkaitan dengan waktu. Contoh dengan tempat di Masjidil Haram gitu. Ya, tengah malam juga termasuk. Iya, sepertiga malam terakhir itu lebih utama. Misalnya sebagian dari tempat di Masjidil Haram ya kan, itu juga ijabah doa ya. Dan banyak lagi kalau mau dikaji ya. Nah, selain itu juga ada cara lain yang dapat membantu kita untuk membuka pintu langit. Ya kalau tidak mah tuh caranya dengan doa iftitah. Nah itu doa iftitah juga mengatuk pintu langit ya. Ya, doa yang tidak asing bagi seluruh umat muslim. Karenanya senantiasa kita ucapkan pada rakaat pertama saja ya. Di setiap sholat yang kita jalani ya. Nah kemudian doa iftitah semuanya sahih ya. Tidak ada yang lebih salah satu riwayatnya lebih utama atau lebih lemah, nggak ada. Semuanya sahih ya, ada 12 gitu. Tinggal kita mau pilih yang mana gitu aja. Itu kalau yang 3 yang masyhur kan ya Allahumma ba'id baini gitu, kemudian juga subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya, atau wajah tu wajhiya kan semuanya kan masyhur. Silakan gitu, jangan dikategorikan oh ini iftitahnya ini Persis, terus iftitahnya Muhammadiyah, NU itu gimana iftitahnya. Nah, itu nggak usah dikelompokkan kayak gitu, itu semuanya ada hadisnya gitu ya. Ya yang mana aja dipakai silahkan gitu, sesuai kemampuan kita gitu, sesuai pilihan kita. Tapi memang kitab-kitab di seperti Manhajus Salikin ini emang hanya mencantumkan doa yang subhanakallahumma bihamdika ya. Mungkin dari segi makna ya yang dalam gitu ya. Bagaimana tasbih itu kan mensucikan Allah ya. Kalau seperti wajah tu wajhiya itu kan berarti ikrar gitu kan, menghadapkan wajahnya kepada Allah gitu. Kemudian Allahumma ba'id baini berarti itu permohonan kan. Jadi satu sama lain sebenarnya punya peran masing-masing ya doa iftitah itu. Tinggal kita lihat kan banyak sekarang media-media kan baca doa iftitah. Nah itu diklik misalnya ya ke paman Google gitu ya, nah, itu akan keluar ya doa iftitah. Selang. Bagaimana lafaz dan maknanya itu akan keluar ya tentang doa iftitah ya. Baik, iklan dulu ya. Kunut mah itu diperselisihkan Pak. Kunut itu diperselisihkan ya. Ada yang menganggapnya itu sahih, ada yang menganggapnya itu dhaif gitu. Itu kunut itu. Itu mah diperselisihkan ya. Ya kita tidak bisa menyalahkan salah satu ya. Ya kita kalau yang kita
ikuti itu yang sahih ya silakan. Tentunya yang lebih kuatnya yang doif gitu ya, yang mengatakan itu doif, bahwa doa kunut itu doif gitu ya, itu yang lebih kuatnya gitu. Itu yang lebih kuatnya sehingga kita ya nggak usah kunut gitu kalau kita ya. Tapi kalau orang lain ya, karena dia kan mengatakan itu sahih gitu ya, itu kan beda-beda ya. Saya biasa pakai subhanakallahumma bihamdika saya biasa pakai subhanakallahumma. Sedikit lagi nih ya, kita baca satu paragraf lagi. Dalam riwayat Muslim ya, mengungkapkan bahwa doa iftitah itu berawal dari kisah Rasulullah yang sedang menjalankan sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Ada seorang pria yang membaca serangkaian doa setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Pria ini membaca sedikit keras sehingga terdengar suara Rasulullah atau terdengar oleh Rasulullah ya. Bacaan tersebut punya arti, sesungguhnya Allah Maha Besar, segala puji baginya, dengan pujian yang banyak, hanya baginya. Maha suci Allah di pagi dan di petang hari. Ternyata Rasulullah mendengar doa yang dibaca tersebut, kemudian bertanya kepada para sahabat, siapa yang mengucapkan kalimat ini dan itu. Rupanya beliau mendengar doa itu. Maka Rasulullah mengucapkan, saya tadi yang mengucapkannya. Maka beliau takjub dengan doa itu. Kata Nabi, pintu langit dibuka karenanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka merangkum semenjak doa itu tiba, doa iftitah ya, itu adalah menjadi sunnah dalam sholat ya. Setelah membaca penjelasan tersebut, tentunya kita mengetahui bagaimana keajaiban dan yang bagaimana manfaat yang kita rasakan dalam doa iftitah, yang harus jadi semangat buat kita ya, mengingat banyak manfaat yang kita akan rasakan nantinya. Walaupun tentunya sholat itu adalah kewajiban dan untuk bekal di akhirat ya. Dan bagaimanapun doa iftitah itu adalah sunnahnya untuk mencapai gerbang diterimanya sholat itu ya, dengan rajin mengerjakan atau mengamalkan yang sunnah. Nah, itu saja dahulu ya yang bisa disampaikan tentang doa iftitah. Insya Allah kita akan lanjut tentang tata cara sholat di pekan depan. Besok kita lanjut lagi membaca faedah tentang taubat. Walafu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.